visi misi yang diagungkan oleh PKB adalah kebangkitan. Maka tungku-tungku yang ingin bangkit, ayo dalam gerbong PKB. Guru-guru yang rindu kebangkitan, ayo dalam gerbong PKB. Pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswa yang ingin bangkit, ayo dalam gerbong PKB. Bapak Ibu para petani, pelaut, buruh kasar, kuli bangunan, karyawan swasta dan pengusaha kelas mini dan jumbo yang ingin bangkit, ayo dalam gerbong PKB. Sebagai partai kebangkitan bangsa, saudara-saudara, Bapak Ibu dan kader PKB seluruhnya, hukumnya adalah guru menyatu dengan siswanya, tengku menyatu dengan santrinya, dosen menyatu dengan mahasiswanya, pengusaha pabrik menyatu dengan karyawannya, ayah ibu menyatu dengan anaknya. Itulah arti bangsa. Maka PKB adalah kita dan kita adalah PKB. Di mana partai politik dipilih sebagai jalan memerintah oleh leluhur bangsa, jalan untuk menerobos terobosan-terobosan relevan bagi perkembangan dan kesejahteraan penduduk bangsa, jalan untuk mengelola sistem pendidikan bagi generasi Islam kita, jalan untuk mengawal kebijakan yang berpihak masyarakat korban, jalan untuk memperjuangkan kepentingan masjid dan pesantren, jalan untuk berkompetisi menguatkan kepedulian kepada golongan-golongan lemah, jalan untuk memadu dan menyatu golongan-golongan berbeda dalam memperjuangkan tuntutan dan tuntunan Al-Quran dan hadis, jalan untuk meracuni dan membakar serta melawan kedaliman, kebejatan, kemungkaran dan kemaksiatan yang ditebar dan ditaburkan oleh partai yang lain, baik oleh partai Islam Sunni, Islam sekuler, Islam radikal, Islam plural, Islam demokrasi, dan Islam sebutan lain. Maka saya berkesimpulan, partai politik adalah media ibadah. Partai politik adalah media ibadah. Berpolitik ala Nabi dan sahabatnya adalah beribadah. Jikapun tidak semua kebaikan dimenangkan, setidaknya sedikit menutup pintu kebebasan bagi mereka-mereka yang ingin kebenaran itu tenggelam dan terhempas gelombang dan topan serta badai kepentingan individunya. Karenanya, saya Agus Wandi memanggil tungku-tungku pesantren, ayo kita berpolitik, ini ibadah. Para ulama tua dan muda, tolong bimbing kami dalam berpolitik untuk memenangkan kebenaran di segala lini. Islam kafah, Islam rahmatan lil alamin. Islam itu dikata hebat kalau Islam Aceh hebat dalam memenangkan jeritan kepentingan rakyat. Agama di Aceh dikata kuat kalau agama kuat, mampu dan siap untuk agamakan semua lini ranah kehidupan masyarakat, termasuk sanggup menguasai partai-partai politik, dan yang naik jadi pemimpin adalah orang yang agamanya kuat. Itulah wujud dari Islam, agama kuat. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan kader PKB yang saya cintai dan banggakan, politik itu seni. Partai politik adalah pentas seni. Politik adalah karya. Berpolitik adalah menghasilkan karya. Maka berseni dan berkarya di PKB, karena kita ingin kesenian dan kekaryaan kita dihargai.
Maka segenap keluarga besar PKB, ayo bangkitkan nalar-nalar yang telah lama tumpul. Saya mendengar telah ada gelora-gelora jiwa, gemuruh kader yang gegap gempita menyongsong kehidupan yang bangkit dari keterpurukan dari sekarang. Jangan tunggu saat-saat menjelang pilkada dan pemilu. Takut kita ketinggalan pesawat. PKB Partai Kebangkitan, dalam gerbong PKB dengan manuver politik kita, ayo dedikasikan semua kemampuan kita. Perjalanan kebangkitan oleh PKB telah menempuh jarak yang cukup jauh. Kita telah menyaksikan bahwa Islam dapat berdampingan dengan demokrasi modern, dengan era global dan digital, dengan kemajemukan yang ada. PKB juga tidak pernah henti menyuarakan dan memperjuangkan pemerintah dan pemimpin yang berwibawa. Berwibawa karena benar, berwibawa karena bersih, berwibawa karena mementingkan golongan lemah, berwibawa karena mengutamakan kepentingan rakyat, dan berwibawa karena meninggalkan kepentingan individunya dari kepentingan umum. Berwibawa karena jujur dan berani menyuarakan kebenaran. Berwibawa karena mampu membangkitkan masyarakat dari perang miskin ilmu, miskin harta, miskin akhlak, miskin peradaban, miskin budaya, segala lini kebutuhan mereka. PKB harus menghentikan objek-objek barang impor yang berbahaya bagi masyarakat kita dan mempertajam ekspor produk-produk dalam negeri. Berkonsolidasi dengan untuk merumuskan arah, tata ruang, dan tata sektor pembangunan yang harus menjadi prioritas. PKB harus bergerak cepat, mencari sinar. Jangan buang-buang waktu dalam kebimbangan dan kekaburan yang tak tahu pintu keluar. PKB harus mengedepankan kinerja dan karya nyata dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh, Biren, Utablang, Gandapura makmur khusus. Posisi PKB adalah posisi sahabat sejati tapi tegas, kritis tapi loyal, lembut dan santun tapi keras dan berani manakala diperlukan untuk kebaikan semua. PKB juga mau memberikan kesempatan kepada partai-partai lain untuk berada di barisan, di saf, di garda terdepan. Tapi manakala saf terdepan itu kosong, PKB siap. PKB harus siap memimpin dengan tegas. Dengan sikap optimistis ini, artinya PKB telah memenangkan separuh kemenangan kompetisi itu. Kader PKB jangan tanyakan apa yang bisa Anda ambil dari PKB. Tanyakan apa yang bisa Anda berikan untuk PKB dalam memperjuangkan visi untuk kemakmuran rakyat. Kapal perahu PKB jangan sampai kandas di tengah pelayaran. Maka jangan maki gelap malam yang datang, tapi bakarlah lilin untuk menerangi lingkungan. Karenanya kader PKB harus siap bela dakwah. PKB juga harus siap bimbing para pelacur supaya insaf. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, para undangan dan kader-kader PKB, partai dan individu yang sedang menikmati kekuasaan akan bertepuk-tepuk tangan dengan tawa terbahak-bahak
saat kader kebangkitan hanya diam membisu menonton irama dan nyanyian mereka. PKB harus perjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan segalanya. Karena merekalah hari ini PKB bisa duduk di lembaga DPR. Karena merekalah hari ini kader PKB bisa duduk di posisi menteri, di posisi gubernur, di posisi wakil gubernur, di posisi bupati, di posisi wakil bupati, di posisi wali kota, di posisi wakil wali kota. Karena dukungan mereka. Karena dukungan mereka rakyat. Karena dukungan mereka masyarakat. Karena dukungan mereka-mereka yang merindukan kebangkitan. Istri pertama kader PKB adalah rakyat. Istri pertama kita masyarakat. Maka dosa besar sebagai kader PKB jika ada masyarakat yang harus tidur di gubuk layaknya kandang ayam. Dosa besar sebagai kader PKB jika ada anak yatim yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Dosa besar sebagai kader PKB jika ada wanita janda yang hidup harus menanti keikhlasan tetangga. Dosa besar sebagai kader PKB jika kehidupan generasi semakin jauh dari akhlakul karimah. Dosa besar sebagai kader PKB jika panti asuhan pesantren harus bangkrut, tutup, bubar karena tidak ada dana operasional. Saudara-saudara sekalian yang hadir di gerbong PKB, bersama kita mereka duduk kalau tokoh-tokoh negarawan dan tokoh-tokoh agama telah duduk berdampingan, itu ada tanda-tanda untuk ide-ide kemajuan baru. Solidaritas yang terjalin dari ujung ke ujung dalam perahu PKB ingin berkontribusi berarti dan berinvestasi bagi kepentingan bersama. Untuk terwujudnya kemakmuran rakyat Pirin, kemakmuran rakyat Kutablang, Gandapura, Makmur, Aceh umumnya adalah beban utama yang harus dipikul oleh PKB. Bersama tokoh-tokoh nasional yang dilahirkan oleh PKB dan tokoh-tokoh lokal di tingkat 1 dan tingkat 2, PKB ingin menawarkan rumus-rumus kebangkitan untuk kedaulatan rakyat. Angkat tangannya, ayo. Mana landscape ekonomi dan landscape politik akan berubah. Ke depan kita tidak lagi menonton di TV-TV kotak besar, tidak lagi baca koran kertas lebar memenuhi meja, hanya pencet-pencet di kotak-kotak kecil yang namanya iPad, namanya smartphone. Kader PKB harus mulai mengarah dan menggiring nalarnya ke arah itu. Saudara-saudara, belajar dari sejarah Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudara kandungnya ke dalam sumur. Babak keluar dari drama itu adalah bagaimana Nabi Yusuf keluar dari sumur itu. Babak ketiga dari drama itu adalah bagaimana perjalanan Nabi Yusuf menuju ke istana. Karena itu saya panggil keluarga besar kader PKB dan simpatisan, ayo lanjutkan perjalanan kita menuju istana. Tendensi partai yang berkoalisi untuk mencaci, untuk mencari deterjen
pembersih, selalu sorak-sorak PKB partai pendukung Jokowi, PKB tidak mendukung aksi 212. Abaikan saja. Mereka mengedepankan emosional, PKB mengedepankan rasional. Partai-partai pencari deterjen itu bendera saja yang hadir di aksi 212, orangnya tidak kadang. PKB benderanya saja yang tidak, orangnya semua kadang. Saudara-saudara sekalian, kemenangan PKB adalah kemenangan kepentingan bersama. PKB menolak mahar politik, menolak politik mahar. Karena PKB menolak mahar politik, PKB menolak politik mahar. Karena itu juga saya hadir dalam konsolidasi dan solidaritas PKB ini. Kepada anak istri kader PKB saya minta tolong hibahkan ayahnya, suami Anda, untuk berkarya, berinvestasi di gerbong PKB untuk rakyat. PKB justru harus mencanangkan dana bergulir bagi calon-calon terbaik yang diusung oleh PKB. PKB juga turut menyediakan konsultan-konsultan independen untuk memenangkan pemilu. Dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan kader PKB, kader PKB harus siap jaga eksistensi partai yang akan berhadapan dengan tantangan-tantangan masa depan. Dengan berlandaskan agama, dengan berlandaskan Al-Quran, dengan berlandaskan hadis dan kebudayaan. Bahwa politik itu menjadi penting. Karena di sana tempat mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat. Dan di sana tempat menjawab eramiah yang ada. Di sana jawaban bagaimana masyarakat miskin bisa makan tepat waktu besok pagi. Di sana jawaban bagaimana anak-anak yatim tetap bisa melanjutkan pendidikan. Di sana jawaban bagaimana lahan-lahan yang sering gagal panen bisa tertangani secepat minggu ini. Di sana jaminan atas jalan pendidikan. Partai politik dan nuansa politik bermuara pada melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang akhirnya mewujudkan bangsa yang baik. Yang harus dicari oleh PKB adalah pemimpin yang tidak ingin meladeni diri sendiri, menguras hak rakyat untuk mengurus anak istrinya. Perbaiki regulasi politik bersama Partai Kebangkitan, yuk. Setuju? Setuju. Yang hadir sebagai calon-calon dari partai lain, mereka semua kawan-kawan saya juga. Mereka semua kawan-kawan kita juga. Ada yang satu sekolah, ada yang satu kuliah, ada yang satu pesantren. Maka jika ada yang menabrak-nabrak saya dengan mereka, itu provokator namanya. Mereka orang baik semua. Orang-orang yang juga punya niat baik untuk mewujudkan, memajukan daerahnya. Saudara-saudara sekalian, kader PKB yang saya cintai, syarat utama untuk memenangkan kompetisi ini adalah memohon pertolongan dari Allah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau yang kami sembah, dan padamu ya Allah kami minta pertolongan. Syarat kedua adalah persaudaraan kita. Dengan rasa persaudaraan akan terbentuk kebersamaan dan rasa memiliki PKB sebagai milik bersama. Arti persaudaraan adalah
menyayangi bukan menyaingi. Arti persaudaraan adalah mendidik bukan membidik. Arti persaudaraan adalah merangkul bukan memukul. Arti persaudaraan adalah membina bukan menghina. Arti persaudaraan adalah mencurahkan bukan memurahkan. Arti persaudaraan adalah mencari solusi bukan cari sensasi. Arti persaudaraan adalah membutuhkan bukan meruntuhkan. Arti persaudaraan adalah menghargai bukan melukai. Arti persaudaraan adalah membela bukan mencela. Bukan mencela. Letakkan persaudaraan melebihi dari uang. 2. Yang ketiga adalah kerja keras oleh kader-kader PKB. Sampaikan kepada publik bahwa PKB siap menghadapi berbagai kontestasi politik. Inilah urgensi desain PKB ke depan. Konstruksi berpikir PKB merujuk pada ulama-ulama yang telah diposisikan sebagai Dewan Syura dan ulama-ulama yang berada di luar kapal induk PKB yang memang kapasitas dan elektabilitasnya dapat dipercaya. Maka ini bagian dari jawaban atas pertanyaan mengapa bendera PKB tidak hadir sebagai partai pendukung aksi 212. Lebih dari itu, PKB lebih memilih rasionalitas daripada hadir sebagai partai pencari deterjen. Saat terjadi pembelahan ideologi politik pada Pilpres 2014, PKB memposisikan diri sebagai partai rasionalis, bukan emosionalis. Saudara-saudara sekalian, pembelahan yang menjalar ke semua lapisan, lapisan sosial politik, mendekati ala perpolitikan Amerika antara kaum Demokrat dengan kaum Republik. Loncatan ini telah menyatukan perbedaan nilai-nilai rasionalis dan nilai-nilai religius. Saya, Agus Wadi, sangat mengapresiasikan ide-ide dan kebijakan ulama-ulama tokoh Dewan Syura PKB yang memilih berada di golongan rasionalis versus emosionalis. PKB berani dan siap bekerja sama dengan partai-partai lain. Ide brilian dan legendaris ini telah tidak semata membentuk persaudaraan dalam kemajemukan, tapi juga telah merubah kompetisi politik berbahaya menjadi kompetisi asik, seru, tapi tidak berbahaya. Maka perbedaan-perbedaan yang ada sekarang, perbedaan partai, perbedaan calon, perbedaan profesi calon, perbedaan-perbedaan itu jangan sampai memecah belah kesatuan dan persatuan Biren dan Aceh kita. Amin. Maka untuk kepentingan bersama, Bapak Ibu Koalisi Rakyat, mari ikrarkan. Hari pemilihan nanti, pilih partai apa? PKB. Hari pemilihan nanti pilih partai apa? PKB.